Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Dian Pangendaheng yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada? Saya harap kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja, sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja atau memiliki masalah dalam rumah tangga, Anda masuk di acara yang tepat karena acara ini adalah acara yang akan membahas seputar persoalan rumah tangga yang akan dibahas oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda bisa menyaksikan siaran ini melalui parabola TV kabel IndiHome channel 870 dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id dan juga Anda bisa download di aplikasi Hope Channel Indonesia di Play Store ataupun App Store dari gadget Anda. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa narasumber dan juga moderator kita pada malam hari ini. Selamat malam. Shalom, malam Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Waktu yang indah ini saya berikan kepada keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangendaheng yang telah buka acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan pada pembahasan pada malam hari ini, seperti biasa dari episode ke episode, selalu topiknya sangat menarik. Dan pada malam hari ini sebenarnya topiknya menarik dan kita butuh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Karena judulnya apa? Pengampunan dalam keluarga. Pengampunan. Sebenarnya inilah yang menjadi satu pergumulan dari setiap individu rumah tangga, suami istri, orang tua anak, suami istri dengan mertua mungkin, atau dengan orang tua, di mana pengampunan ini satu kata kunci ya. Cuman ya kita akan dengarlah pembahasan dari Pendeta Kuntaraf pada malam hari ini mengenai apa itu pengampunan dalam keluarga. Tapi sebelumnya kita bacakan. Kita akan membacakan ayat tema terlebih dahulu yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Terima kasih atas segala kesempatan yang indah ini. Terima kasih juga kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, khususnya kepada narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan topik pembahasan. Berkati mereka agar dapat membawakan pelajaran yang sangat baik bagi kami masing-masing, individu lepas individu, agar kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman Hope Channel dan semua jaringan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga berdoa khususnya untuk para pemirsa yang mengikuti acara ini, agar semuanya mendapatkan pelajaran yang berharga, diberkati oleh Tuhan, dan dipulihkan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam. Salam sehat selalu. Kami senang melihat pendeta dan pendeta dalam keadaan yang segar, bugar, dan ceria. Ya, dari
Minggu ke minggu Puji setiap Tuhan. Senin malam ini. Ya, salam dari North Carolina. Ya, topik pembahasan kali ini luar biasa ya, judulnya itu sangat pasti nggak mudah melakukannya, tetapi kami percaya pendeta dan ibu pendeta akan memberikan tips bagaimana agar praktikal kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Silakan pendeta dan ibu untuk membawakan topik pembahasannya. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kembali kita akan bahas pengampunan dalam keluarga. Sebenarnya kita pernah membahas satu judul, yaitu mujizat pengampunan. Namun oleh sebab begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk sehubungan dengan masalah pengampunan, jadi kami merasa perlu untuk membahas ini, dan banyak hal tips yang baru yang tidak sempat kita bahas di dalam episode di mana kita bahas tentang mujizat pengampunan. Nah, pengampunan dalam keluarga, kembali kepada ayat yang kita bisa baca bersama, yaitu Efesus 4 ayat 32. Ya, ini ayat sudah dibacakan oleh Fitri tadi di dalam buku Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini sering kita ramah kepada orang lain, tapi kepada keluarga, waduh, susah dilakukan. Jadi ini yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, banyak masalah yang terjadi, kita lihat ya, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Betul. Masalah keluarga ada di mana-mana. Ya, mungkin saja suami membuat kesalahan, tapi istri kesel, istri tidak mau mengampuni. Ada yang tidak ngomong sama suaminya. Ada yang sampai 7 tahun 7 tahun nggak suami bicara. itu. Bayangkan itu, bagaimana itu? Mungkin saja istri yang membuat kesalahan dan suami tidak mau kasih maaf ya. Iya. Dia coba gunakan metode membungkam. Iya, nggak mau ngomong ya. Terus mungkin saja orang tua buat kesalahan. Bayangkan orang tua yang sudah menjaga kita dari kecil, ya, mengganti popok kita kalau sudah basah, kalau kita sudah lapar, dikasih minuman dan semua. Tapi orang tua buat kesalahan sedikit nggak mau dimaafkan. Apalagi sama mertua. Aduh, rasa saya itu sudah satu perkara yang sangat-sangat Ya, tidak. mungkin saja anak-anak Iya. buat kesalahan, atau mungkin saja mertua atau ipar buat kesalahan. Jadi kita dapatkan suasana yang kompleks di mana-mana. Ya. Jadi masalah pengampunan adalah satu kebutuhan yang sangat penting. Iya. Nah, orang Yahudi yang orang kekristenan mempunyai suatu pengajaran, tidak ada yang dibebaskan dari pengampunan. Iya. Ya. Jadi artinya pengampunan itu adalah satu kebutuhan daripada semua orang. Kita harus mengampuni setiap tindakan salah, tidak peduli bagaimana parahnya. Apakah itu betul-betul menyakitkan, apakah itu betul-betul tidak bisa dilupakan. Apapun kesalahan orang itu, bagaimanapun kita harus mengampuni. Waduh, ini hebat Dan sekali. saya mau ingatkan bahwa pengampunan adalah rahasia untuk mendapatkan pernikahan yang sukses. Iya. Ya, rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang siap untuk Mengampuni mengampuni. satu sama lain. Iya. Ya. Dan semula merupakan ajaran agama. Ya, ini yang dibicarakan di dalam Alkitab ya, bahwa kita harus saling mengampuni, harus saling mengasihi satu sama lain. Tapi sekarang ini sudah jadi pemikiran yang diterima dalam masyarakat, dan juga ini adalah salah satu remedy, salah satu obat Iya. untuk kelanggengan daripada rumah tangga. Jadi ada Steve Covey misalnya, ada satu gereja yang menyebutkan tentang apa yang disebut forgiveness terapi. Jadi bagaimana orang yang mempunyai masalah kesehatan dan sebagainya, ternyata oleh sebab adanya ganjalan di dalam dirinya, dia tidak mau mengampuni orang lain, dan harus dibuat satu pengobatan khusus ya, supaya dia bisa siap untuk mengampuni, supaya sakitnya itu bisa sembuh ya. Jadi sebetulnya apa definisi daripada memaafkan? Ya, definisi yang kemampuan untuk melepaskan pikiran dan hati dari semua rasa sakit dan kegagalan masa lalu, semua rasa bersalah dan kehilangan. Jadi kita minta doa kepada Tuhan supaya kita bisa lupakan itu, supaya kita bisa lepaskan itu. Jangan kita bawa dendam itu terus di dalam kehidupan kita. Pengampunan memungkinkan mengatasi kemarahan dan perasaan dendam, atau keinginan untuk menghukum atau membalas dendam dengan seorang yang telah
melewati kita. Maksudnya yang telah menyakiti akan kita. Ya, jadi ini betul-betul pengampunan ini sesuatu yang sebagaimana tadi dikatakan oleh Fitri tidak gampang dibuat, tapi dengan pertolongan Tuhan bisa, ya. Memaafkan melibatkan mengubah pikiran kita, merubahkan perasaan ya. dan perilaku Anda dalam hubungan dengan pelaku. Perasaan buruk dan penilaian terhadap pelaku berkurang bukan karena mereka tidak layak diperlakukan, tetapi karena kita rela memandang pelaku dengan belas kasihan, kebajikan dan cinta. Jadi kita lihat dari sudut yang lain, sehingga kita tidak akan tetap marah, kita tidak akan tetap dendam, kita tidak akan tetap membenci. Dan mungkin saja orang itu masih membenci kita, tapi kita sudah merubah kita punya diri, ya, sehingga kita tidak punya perasaan plong. Kemudian kita tidak ada dendam ataupun dan ini disebabkan kalau kita mengasihi atau mempunyai kebajikan. Itu satu perkara yang sangat penting sekali. Mengapa harus mengampuni? Ya, pertama ya karena pikiran negatif nggak sehat. Kalau kita memang marah-marah, ya kita akan menjadi lebih mempunyai penyakit. Bahkan dikatakan dalam penelitian Mayo Clinic bahwa orang yang tidak mengampuni, pemarah, dan negatif seringkali tidak sehat sepanjang hidup mereka dan meninggal lebih cepat, ya, lebih awal. Lebih cepat meninggal oleh sebab tidak bisa mengampuni, ya. Dan karena penyakit-penyakit tertentu, apa saja itu? Ya, banyak penyakitnya, ya, termasuk ya naik darah tinggi karena kita kalau marah kan adrenalin kita keluar, jadi tekanan darah kita, pembuluh darah akan menciut sehingga tekanan darah kita akan jadi tinggi dan kita jadi depresi. Kemudian, sakit kepala, sakit kronis, ya. Mungkin juga orang jadi sakit pencernaan, ya. Sakit nggak bisa tidur. Karena kalau marah macam mana mau tidur? Makanya dikatakan di Alkitab itu harus kita mengampuni sebelum matahari terbenam. Jadi kalau kita nggak bisa tidur, ya tentu kekebalan tubuh kita jadi lemah. Jadi kita jadi sakit-sakitan, makanya kita punya umur pendek, ya. Ya, jadi menyimpan amarah, dendam, menahan rasa sakit, kepedihan membutuhkan banyak energi. Ya. Tubuh dan pikiran harus bekerja keras untuk mengakomodasi semua hal negatif ini sehingga menyebabkan kerusakan kesehatan mental dan fisik Anda. Dengan memaafkan anggota keluarga, melepaskan dendam dan melepaskan masa lalu, pikiran dan tubuh Anda bisa menjadi bebas dan sehat. Plong, ya. Oleh sebab tidak lagi pikiran Anda terganggu oleh sebab sakit hati atau dendam dan marah tersebut. Oke. Nah, kemudian kita harus lihat kepada bagian yang kedua. Ya, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa? Why? Ya. Anak-anak memerlukan panutan, ya. Children learn by modeling. Jadi kalau dia lihat orang tua tidak mau mengampuni, maka dia juga tidak akan mengampuni kawan-kawannya. Jika Anda tidak memaafkan kerabat dan orang lain, anak-anak Anda akan tumbuh dengan perasaan marah dan dendam juga. Dan ini yang menyebabkan mereka susah adjust di sekolah, ya, susah adjust dalam persahabatan dan hubungan pribadi dan semua aspek kehidupan mereka. Jadi kalau Anda susah untuk mengampuni, ya, maka kami ingin ingatkan, ya, lebih bagus Anda mengampuni paling sedikit untuk kebaikan anak-anak Anda. Kalau tidak, mereka akan ada masalah di sekolah, ya. So, mereka melihat sesuatu perkara yang buruk di rumah mereka sendiri, yaitu dendam, ya, yaitu marah, ya. Dan anak-anak belajar dari orang tua. Ya. Jadi untuk kebaikan anak-anak, Anda harus siap untuk mengampuni. Ya. Kemudian kita lihat lagi kenapa kita harus mengampuni. Poin ketiga adalah pengampunan dapat mengembangkan tabiat. Pengembangan karakter yang murni dan kuat terjadi sepanjang hidup Anda dengan menghadapi hal-hal sulit dan mengatasinya. Jadi berbicara dengan orang memiliki karakter dan integritas yang kuat selalu didapat pentingnya, ya, memaafkan dan melepaskan perasaan buruk. Karakter yang positif dan kuat tidak dapat dibangun jika Anda tidak dapat beranjak daripada aspek negatif dalam hidup Anda, yaitu tidak mengampuni. Bagaimana tabiat kita akan berkembang? Ingat, satu-satunya yang kita akan bawa ke surga apa?
adalah tabiat Kristus. Tabiat Kristus, dan pengampunan merupakan suatu dasar yang sangat penting sekali yang kita harus miliki, ya, yaitu pengampunan dalam rumah tangga, dalam gereja, ataupun di masyarakat. Makanya di dalam Alkitab kan dikatakan kita harus mengampuni bukan 3 kali aja atau 7 kali, malahan 70 kali 7, jadi 490 kali. That means unlimited forgiveness. Jadi pengampunan yang tidak ada batasnya. Ya. Baik, kemudian kita harus lihat faktor yang keempat, mengapa harus mengampuni? Ya, setiap kisah ada 2 sisinya. Selalu problema itu kita bisa lihat, kenapa kita ngampuni? Kita lihatlah dari sisi yang satu lagi, ya. Jika Anda pernah berselisih dengan anggota keluarga, kemungkinan besar Anda percaya bahwa apa yang terjadi adalah sebagian besar kesalahan orang lain, bukan kesalahan gua. Gua tetap baik. Namun 2 sisi dari setiap cerita, kemungkinan dia mengalami suatu tantangan yang tidak dapat mereka tangani. Ya. Nah, jadi pertimbangkanlah sisi lain dari cerita dan ambillah langkah-langkah menuju pengampunan. Mungkin dia kurang tidur, atau mungkin dia baru dimarah oleh bos dan sebagainya. Jadi ada sisi lain, ada segi lain daripada kenapa dia jadi marah kepada Anda dan kenapa Anda harus mengampuni. Justru Anda harus kasihani kepada orang itu. Ya, jadi jangan hanya lihat dari sisi Anda saja, ya. Tetapi mungkin ada hal yang lain. Jadi, mertua saya tidak senang kepada saya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak senang? Jadi Anda harus lihat juga akan sisi yang lain. Kemudian ini satu faktor yang sangat penting sekali. Ya, hidup itu selalu singkat. Terlalu singkat. Apalagi zaman pandemi ini sekarang. Sekarang kita masih mempunyai suami. Atau besok lusa kena COVID, sudah meninggal. Tidak ada. Jadi hidup itu terlalu singkat. Maka ini adalah alasan terbesar untuk mengampuni. Perasaan dendam, argumen, balas dendam, dan kemarahan dapat membuat pertemuan menjadi sulit bagi semua orang. Stres, keretakan keluarga berdampak pada Anda dan kerabat Anda. Orang nggak tahu kan kalau kita sudah bermusuhan, mau bertindak, mau bersisi kepada suami atau bersisi kepada istri. Jadi dalam gathering, dalam pertemuan itu jadi orang jadi susah, ya, nggak tahu kemana mereka harus. Jadi ingat, side kepada siapa? Oke, Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan kehilangan seseorang, ya, sampai mati. Ya. Lihatlah gambaran besarnya. Maafkan dan memperbaiki hubungan Anda dengan keluarga sehingga tidak ada penyesalan saat mereka meninggal. Jadi kadang-kadang sesudah seorang meninggal, aduh saya belum minta maaf sama dia, atau saya belum memaafkan dia. Jadi yang dia bawa kepada kematian adalah Anda seorang yang sudah dendam kepada dia. Ya. Bayangkan, oleh sebab hidup itu terlalu singkat, ya, maka kita harus menyelesaikan akan pengampunan itu sedini mungkin. Oke. Baik. Nah, sekarang manfaat daripada memaafkan, kita singgung beberapa hal, tetapi kita coba perdalam lebih lanjut. Sudah lama diajarkan oleh keagamaan, ya, prinsip-prinsip Alkitab yang telah dibuktikan secara ilmiah, termasuk peningkatan harapan dan pengurangan, ya, rasa sakit kronis, masalah kardiovaskuler, perilaku kekerasan, tingkat depresi dan kecemasan. Itu semua akan dikurangi kalau kita mempunyai sifat untuk mau memaafkan. Right. Jadi orang yang tidak memaafkan biasanya memiliki lebih tinggi apa? Detak jantung, berdebar-debar karena adrenalin itu keluar. Itu adalah satu stres hormon, ya, sehingga kalau adrenalin keluar, ya, tekanan darah lebih tinggi, ya, jadi kemudian kita bisa mendapat darah tinggi bisa dapat stroke, ya, dan sebagainya. Jadi masalah fisik lainnya juga terganggu. Jadi tanggapan menyalahkan, kemarahan, dan permusuhan yang tak kenal ampun telah dikaitkan dengan kesehatan yang buruk, terutama penyakit jantung koroner dan bahkan kematian dini. Ya. Jadi kebanyakan orang telah mengampuni orang lain akan bersaksi tentang sukacita yang dialami saat beban emosional yang mereka pikul telah dilepaskan. Itu betul-betul plong rasanya kita diri kalau kita rasa kita sudah mengampuni. Tidak kita bawa, we don't carry the burden. Kita tidak akan kemana-mana pun kita pergi, kan rasanya itu kalau tidak mau memaafkan itu, wah, bebannya sangat berat. Ya. Oke.
Jadi sekarang ini kami pernah berikan, happy marriage is The union of two good forgivers. jadi rumah tangga yang berbahagia atau perkawinan yang berbahagia adalah kesatuan dari dua orang yang yang saling mengampuni. mengampuni. Jadi kalau Anda tidak mengampuni, maka Anda tidak bahagia. Dengan kata lain ya. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Baik, apa ada anggota keluarga Anda yang belum Anda ampuni? Pertama, renungkan area di mana Anda mungkin menyimpan kebencian, kepahitan, dan kurangnya pengampunan dalam hubungan Anda dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau orang lain. Lalu, apakah Anda menyimpan dendam itu? Tuliskan itu. Berapa umur perasaan ini? Sudah berapa lama, ya? Apakah Anda membawa peristiwa masa lalu dengan argumen? Ya? Apakah ada pola perilaku yang terus menyinggung Anda, ya? Sampai Anda sama sekali tidak mau mengampuni? Apakah Anda bersedia mendorong diri sendiri untuk memaafkan? Inilah pertanyaan yang paling penting. Saya rela memaafkan apa tidak? Ya, jadi itu kita tuliskan. Apa kita bersedia untuk memaafkan apa tidak? Oke. Kemudian ya, yang kedua ya. Kita renungkan situasi di mana Anda mungkin telah menyakiti anggota keluarga. Sudahkah Anda mengambil tanggung jawab? Ada yang katakan, enggak, dia yang salah, dia harus dulu memaafkan. Apakah saya mau memaafkan? Apakah Anda meminta maaf? Apakah Anda mengambil langkah untuk mengubah pola berulang yang menyinggung? Sebab mungkin Anda yang telah menyinggung perasaan orang lain sampai Anda tidak dimaafkan misalnya. Anda mungkin menghalangi rekonsiliasi jika Anda tidak pernah bertanggung jawab atas bagian Anda dalam masalah tersebut. Ya. Masing-masing harus tahu kalau salah ya salah. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau mengaku salah, tidak merasa bertanggung jawab, maka ini akan menghalangi rekonsiliasi. Ya. Dan ini menyebabkan tidak saling memaafkan sampai tidak tahu berapa lama. Ya. Dan kembali ada orang yang tidak mau, ya, ada dua saudara yang erat, ya, sebetulnya oleh sebab masalah bisnis tidak saling memaafkan sampai mati tidak berbicara, ya, itu satu hal yang sangat menyedihkan. Oke. Nah sekarang langkah agar terjadi pengampunan. Ya, ambil waktu untuk membahas masalah satu persatu, terbuka, ya. Iya. Sebutkan apa saja yang menyebabkan Anda merasa menyesal. Tetapi kembali, statement, ya. Saya menyesal loh, saya sedih sebab inilah yang telah terjadi, ya. Kemudian pastikan adanya waktu untuk berbicara. Iya, kalau open communication. Seringkali orang katakan, jadi berlarut-larut, tapi katakan, oke, marilah kita selesaikan ini. Selesaikan dengan berbicara secara terbuka. Apa dan sampai tuntas masalahnya. Dapatkan masalah atau hal yang menyakitkan. Apa yang menyebabkan Anda sakit hati? Ya. Atau mungkin teman Anda atau suami Anda atau pasangan Anda juga sakit hati. Jadi dikemukakan apa yang menyebabkan. Kemudian keduanya setuju untuk mendiskusikan masalah ini. Eksplorasi dengan sepenuhnya derita dan perhatian sehubungan dengan kedua belah pihak. Jadi kita terus terang katakan, ini karena saya mendengarkan perkara ini, lagi-lagi you see I statement, maka saya merasa terini. Jadi terbuka, lalu bilang, sebenarnya adalah begini. Jadi open communication. Jadi masalah itu terbuka, ya. Jadi ternyata yang dikhawatirkan itu rupanya ya hanya kita punya pemikiran, sebab ternyata masalahnya sebetulnya sesudah diperjelas rupanya tidak demikian. Oke. Jadi bicarakan yang terbuka apakah yang telah merugikan salah satu atau keduanya. Jangan ambil langkah ini kecuali keduanya termotivasi untuk mendengar dan menunjukkan penghargaan kepada pendapat masing-masing. Kalau dua-dua tidak mau buka bicara, tidak mau membahas masalah ini, nggak guna. Ya, tapi kalau kita memang dua-dua, kita bicarakan itu. Ya, jadi setelah mereka terbuka dan bicara, maka baru bisa tuntas, ya, persoalannya. Oke. Nah sekarang langkah agar terjadi pengampunan, ya. Yang salah minta pengampunan. Maafkan, saya sudah salah. Oke. Permohonan maaf yang tulus adalah sangat berkuasa untuk memohonkan pengampunan, ya. Jadi kalau seorang kata saya menyesal, saya sudah salah, ya, tolong ampuni saya, adalah satu kalimat yang menyembuhkan yang dapat disampaikan kepada kedua belah pihak. Jadi
walaupun itu terjadi kepada anak atau kepada cucu sekalipun, ya. Jadi Anda bisa berkata kepada cucu, ya, maaf ya, ini opa sudah salah tuh, opung sudah salah, ya, kakek sudah salah, ya. Jadi maafkan, ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat berkuasa. Berkuasa. Tetapi ya sering orang katakan, oh, orang tua tidak pernah melakukan kesalahan. Oh, kakek-kakek dan nenek-nenek nggak pernah buat usaha. Yang salah selalu anak. Anak itu tidak bisa terima. Jadi kalau kita bersedia untuk bilang I'm sorry, ya, maka itu akan benar-benar menyelesaikan masalah, ya. Yang benar siap untuk mengampuni kepada yang telah berbuat salah. Jangan yang sudah itu, sekarang baru minta mengampuni. Saya nggak mau mengampuni. Itu sudah salah. Jadi dua-dua belah pihak tidak mau ketemu. Yang salah mengambil tekad untuk tidak lagi berbuat apa yang telah menyebabkan masalah. Jadi kalau misalnya masalah soal datang terlambat, rupanya ini yang menyebabkan kecurigaan dan sebagainya. Sekarang saya tidak akan datang terlambat lagi. Ya, jadi kita siap untuk membuat satu hal yang baru untuk tidak melakukan lagi. Kemudian pentingnya pengampunan. Pengampunan adalah bagian penting dari hubungan yang kuat dan sehat. Jadi kalau tidak ada pengampunan dalam keluarga, maka keluarga itu adalah keluarga yang lemah. Keluarga yang tidak sehat dan keluarga yang tidak berbahagia. Mengharapkan pengampunan memerlukan waktu. Dan ini satu hal yang kita harus ingat. Kadang-kadang orang artinya dendam itu demikian besar, sering tidak mudah untuk memaafkan. Kesempatan untuk sembuh dapat tercapai bila masing-masing mengambil tanggung jawab yang patut agar hubungan menjadi lebih baik. Jadi dua belah pihak itu sangat perlu. Ya. Dan ingat, kalau Anda tetap tidak mau mengampuni, maka yang rusak adalah Anda sendiri. Ya. Keluarga juga rusak dan sebagainya. Jadi kembali seperti yang saya katakan, tekanan darah tinggi, kemudian masalah jantung, mungkin sakit mah ataupun segala macam. Ya, oleh sebab tidak mau mengampuni. Itulah sebabnya, kembali seperti yang saya katakan, sekarang ada apa yang disebut forgiveness therapy. Orang sakit jantung, tetapi yang disebutkan adalah ia harus mengampuni. Nah sekarang, bagaimana jika pihak lain telah berbuat salah kepada Anda dan tidak mau bertanggung jawab, tidak mau meminta maaf? Apa yang harus buat? Anda masih bisa maju dan memaafkan. Ya, kata Mark Merz, Stanley, dan Bloomberg, mungkin sulit, ya, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Fitri tadi, bahwa memang ini pelajaran susah dilakukan. Mungkin sulit, tapi jika tidak ada hubungan, Anda akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Nggak mau dengar untuk mengampuni, nggak mau dengar prinsip Alkitab, hendaklah engkau mengampuni 490 kali, berarti unlimited forgiveness. Anda sendiri yang merasa menderita. Risiko masalah psikologis, Anda lebih depresi. Masalah fisik seperti sakit mah, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Jadi Anda mau menderita, ya itu Anda punya choice, ada pilihan Anda. Jadi terapis pernikahan dan keluarga, yaitu ini adalah James Harper dengan Mark Butler, menawarkan bantuan tambahan dalam memaafkan dan mencari pengampunan dari orang lain. Jadi ada khusus terapi untuk ini. Namun Anda tidak perlu terapi. Jadi kalau Anda mempunyai kasih daripada Tuhan dan kasih satu sama lain dan siap untuk mengampuni, tidak peduli bagaimana besarnya kesalahan daripada orang tersebut. Nah, sekarang kita mau coba mencari pengampunan dari orang lain. Terlibat dalam konfrontasi diri. Periksa tindakan dan motivasi Anda secara teratur. Tanyakan, apakah saya jadilah yang pertama mengaku dan meminta maaf, dan jika perlu berdamai dan memulihkan hubungan Anda. Jadi kemudian mengungkapkan diri, berbagi perasaan dan cerita Anda dengan anggota keluarga ataupun yang Anda cintai. Jadi menyadari bahwa Anda telah bersalah, kemudian sampaikanlah dengan terus terang bahwa kesalahan tersebut, sehingga Anda merasa bahwa Anda adalah seorang yang sudah bebas oleh sebab sudah mengaku akan kesalahan. Hindari pengakuan di mana Anda menyalahkan atau gagal menerima tanggung jawab, seperti mengatakan maaf, tetapi jika Anda tidak mengatakan itu, saya pun nggak marah.
marah karena kamu begitu, maka saya marah. Jadi kita justru memang betul kita maafkan, tapi kita bilang gara-gara kamu, jadi tetap menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kembali, menyalahkan orang lain adalah dosa yang tertua. Ya. Sama Iya. seperti Adam dan Hawa, begitu bersalah langsung menyalahkan satu sama lain. Ular yang engkau berikan, yang Iya. engkau ciptakan inilah Istri yang kau berikan itu yang ya, jadi selalu displacement kepada orang lain. Jadi ingat, itu menyalahkan itu adalah satu the oldest sin, ya katanya, adalah dosa yang tertua. Jadi kita hindarkan. Jadi katakan, oh, oleh sebab kamu ini. Jadi tapi lebih bagus katakan saya memang salah. Ya. Ya, saya mengaku bahwa saya sudah melakukan suatu kesalahan. Ya. Jadi carilah solusi. Ya, baik. Oke. Carilah solusi, gantinya menyalahkan, baik memaafkan orang lain. Itulah solution yang lebih dipentingkan daripada tetap menyalahkan orang lain. Oke. Nah sekarang memaafkan orang lain. Ya, jalani pengampunan Anda sendiri. Kita semua memiliki pengalaman di mana orang lain telah memaafkan kita, bukan? Ya, orang lain pernah memaafkan kita, maka kita pun harus siap untuk memaafkan orang lain. Ya, kemudian dengan memaafkan mereka, Anda membantu pribadi mereka tentang pengampunan. Kita mengajarkan mereka bahwa kita nggak mau hidup dengan begitu rasa dendam-dendam terus. Ya. Itu membahayakan kita sendiri. Kemudian usahakan agar kemarahan dapat dihilangkan melalui doa, meditasi atau aktivitas lain untuk melepaskan diri daripada racun kemarahan. Sebab kadang-kadang susah sekali ya. Misalnya suami yang tidak setia itu tidak mudah untuk diampuni. Tetapi dengan doa, meditasi, layanan daripada Tuhan, kemudian menyadari bahwa semua orang itu pernah berdosa, maka akhirnya Anda bisa lepas daripada racun kemarahan. Ya, kembangkan empati dan pemahaman emosional untuk situasi pelaku Anda. Misalnya memiliki orang tua atau anak. Oh, kasihan dia kan. Kalau kita misalnya marah, sampai kita bawa ke pengadilan, ya. Bagaimana dia punya anak kecil lagi? Jadi bagaimana? Atau ini. Jadi kita ada empati, karena kita ada empati itu lebih gampang kita untuk mengampuni orang itu. Ini kita alami pada saat Andrew meninggal. Ya, anak kami yang umur 33, satu-satunya anak laki-laki meninggal. Ya, yang nabrak, dan dia tidak salah. Ya. Yang nabrak, ya, yang salah menurut polisi. Ya. Polisi waktu datang memberikan itu, dia punya jaket dan dia punya dia punya barang-barang yang dia bawa, dia katakan, I'm sorry ma'am, sebab anak Anda tidak bersalah, tidak melanggar peraturan lalu lintas, yang salah adalah orang lain. Jadi kami memang sebenarnya berhak untuk menuntut dia. Orang ini. Dan dia bisa, dan kemudian ada yang bilang bisa dapat uang 2 juta dolar. Ya. Tapi buat apa uang 2 juta dolar itu? Kan anak itu sudah meninggal, nggak bisa pun dibangkitkan lagi kan? Dan kemudian kita lihat, oh rupanya anak itu ada keponakan kami yang melihat di Facebook. Dia punya anak kecil. Dia ada bayi. Jadi kita pikir, oh mungkin bayinya itu lagi sakit. Jadi mungkin dia nggak lihat anak, masa nggak bisa dia lihat Andrew yang begitu besar itu dengan dia punya motor yang begitu gede itu ya lagi, dan dia ini kan masih lagi dia harus yield ya, dia harus tunggu. Jadi kita pikir sudahlah, kasihan kalau dia masuk. Terus datang Alicia, istrinya Andrew, dan juga Andrea, kami punya anak, katakan, iya kasihanlah mami, kalau dia masuk dipenjarakan itu nanti bagaimana anaknya itu, bagaimana istri untuk membesarkan single mother, membesarkan anaknya itu sendiri. Jadi kami merasa empati, makanya kami tidak menuntut sama sekali kepada mereka. Oke, hindari menceritakan kembali pelanggaran yang tidak perlu, karena itu hanya memperkuat hati yang tidak kenal ampun dan memaafkan peristiwa itu di dalam pikiran Anda. Ulang-ulang pelanggaran daripada orang tersebut ya. Sampai 3 bulan sebelumnya pun masih diteruskan bicara. Apa dikatakan? 3 months sebelum itu obsolete. Iya. Jadi itu sudah menjadi history. Ya. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Jadi jangan mengulang-ulangi kesalahan ya. Apa yang terjadi 12 tahun yang lalu masih disebut-sebut. Kamu kan saya sudah pernah bilang dulu dan sebagainya. Iya. Jadi kita hindarkan. Oke. Kemudian
Maafkan jarang menyebabkan hilangnya ingatan, tetapi akan rasa bebas dari beban termakannya pikiran, emosi, dan reaksi Anda terhadap pelanggaran tersebut kan. Oke, jadi kita siap untuk mengampuni. Oke, dampak memaafkan ya memulihkan kedamaian dan kepuasan setiap keluarga. Jadi Anda merasakan satu damai, lebih puas dan bahagia dalam rumah tangga. Ya, memberikan hadiah pada diri sendiri. Kita sendiri yang mendapat hadiah itu. Memaafkan orang lain terlepas dari tindakan orang lain. Anda melepaskan kepahitan, penghinaan, dendam, dan keinginan untuk membalas dendam yang menguras energi mental dan emosional Anda yang dapat Anda gunakan di area lain dalam hidup Anda. Jadi kita sendiri yang kita mendapat prize ya. Iya, jadi kita jadi plong kembali ke istilah plong, artinya kita tidak lagi ada dendam dan sebagainya, dan itu menguntungkan diri. Kemudian penting untuk membiarkan hal-hal ini pergi ya. Karena jika tidak, orang lain terus memegang kekuasaan atas emosi dan pikiran Anda. Ya. Dan Anda. Jadi, coba kalau kita marah itu ya, lucunya ya, kita marah itu, kita makan pun orang itu yang kita marah itu tetap di dalam pikiran kita. Kita kemana kerja pun kita tetap begini. Jadi kita jadi hamba daripada orang yang membuat kesalahan yang kita tidak mau maafkan. Kemana-mana kita pergi pun kita dihantui oleh dia. Jadi tidak bisa tidur oleh sebab dia dan sebagainya. Tidak bisa makan. Sekarang bila Anda sulit untuk mengampuni, ingat kisah ini. Oh, ini kisah yang sangat-sangat sedih. Saya pergi ke Rwanda. Di sini adalah tempat yang sangat dikenal sekali. Murambi Genocide Site. Kenapa? Sebab ini adalah satu sekolah kejuruan. Kemudian pada saat terjadi perang suku di sana, orang kata pergi ke Murambi ya, ke tempat ini untuk sebab di sana aman ya. Tetapi begitu tiba di sana mereka dimusnahkan. Oke. Jadi waktu saya lihat ini ya, saya ambil foto ini ya, tengkorak-tengkorak, kemudian ini badan orang tersebut ya. Nah, salah satu ya ini adalah yang namanya seorang pendeta Selfuku. Jadi pendeta Selfuku ya berada di satu namanya pastori, kemudian orang-orang ada di situ juga mengungsi sebab dengar bahwa ada orang yang mau berdatangan untuk membunuh mereka. Kemudian hari pertama enggak apa-apa, hari kedua wah, ini ada truk datang dan mereka datang dan coba lari masuk ke situ, langsung dikatakan dengan parang yang luar besar sekali, mana pendeta Selfuku? Tidak ada yang jawab. Mana pendeta Selfuku? Kemudian kata pendeta Selfuku katakan kepada orang ini yang namanya Louis, dikatakan dia jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Dia gunakan dia punya parang langsung babat ini pendeta Selfuku ya, langsung dia terdampar, kemudian dia ngamuk dan sebagainya. Banyak sekali orang di situ yang saling bunuh dan termasuk istrinya yang namanya Adele Selfuku ya. Coba lihat ini, dia terkapar di luar gereja ya. Kemudian di kepalanya ini Anda bisa lihat bahwa dia masih ada bekas pukulan. Kemudian beberapa hari tidak sadar di situ, terus ada orang lewat, kakinya agak tergerak. Jadi kemudian dia sampaikan kepada anaknya namanya Immanuel, ya, ibumu kelihatannya masih hidup. Lalu datang, kemudian betul masih hidup, tapi tidak sadar. Ya. Kemudian dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit pun dia hampir dibunuh orang. Ya, oleh sebab perbedaan masalah suku ini. Tetapi untuk pendek cerita, 6 minggu kemudian dia baru sadar. Kemudian diperlukan fisioterapi sampai 1,5 tahun baru ia bisa jalan kembali. Kemudian apa yang dia buat sesudah jalan kembali? Dia pergi ke penjara untuk mengajar. Di dalam penjara lihat Louis, orang yang sudah bunuh suaminya, bunuh anaknya, dan melukai dia. Ya. Apa yang dia buat? Dia ambil uang dan kasih, inilah untuk makanan. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Seminggu kemudian dia datang, ya, kemudian mengajar dan bawa makanan untuk Louis. Ya. Seminggu 2 kali dia kasih makanan. Ya. Kemudian sesudah itu, ya, waktu diadakan persidangan tidak dibikin memberatkan Louis. Akhirnya dia hanya penjara 1,5 tahun. Dan sesudah itu Louis keluar dari penjara, dia tidak tahu mau kemana. Ya, oleh sebab orang tuanya pun sudah mati, ya, dibunuh orang. Apa yang dia dibuat oleh Adele, tinggallah di rumah kami.
Dan waktu itu dikasih pekerjaan untuk menjaga dia punya ayam, ya peternakan ayam. Waktu Louis itu menikah, siapa yang bayar? Adele sepupu. Jadi saya tanya kepada Ibu Adele ini, Adele sepupu, bagaimana itu bisa terjadi? Dan dia katakan, hanya Tuhan yang bisa membuat itu terjadi. Ya. Roh Tuhan yang bekerja dalam diri saya siap untuk mengampuni. Jadi kalau Anda susah untuk mengampuni, ingatlah cerita. Ingatlah kisah ini. Ingat. Love broader perspektif. Ya, cinta itu memperluas kita punya perspektif. Kita coba lihat ini. Kita lihat gambar ini. Waduh, apa itu? Orang ini lagi marah ya. Tetapi perluas. Oh, rupanya dalam penjara. Oh, dilihat lagi. Rupanya sedang dibikin film, dia hanya pura-pura saja. Jadi lebih luas ya, maka kita dapat lebih mengerti keadaan itu. Jadi kalau orang buat kesalahan, misalnya marah kepada Anda, coba perhatikan dengan lebih luas. Oh, dia tidak bisa tidur tadi malam. Aduh, oh ya baru dimarah di kantor. Oh, mungkin ada suatu masalah yang dia belum bisa atasi. Jadi harus selalu apa? Perluas kita punya perspektif. Ingat, dikatakan karunia yang terbesar dalam hidup adalah forgiveness, pengampunan. Dan kalau Anda tidak bisa mengampuni, ingat kembali ayat ini. Saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi itu adalah satu perkara yang kita harus selalu ingat. Bagaimana Kristus itu sesudah dipalangkan, ya bayangkan ya dengan begini. Ini sebenarnya fotonya ini foto yang kalau Anda lihat di Mayo Clinic ya, yang dipalang itu bukan yang dipaku adalah dia punya pergelangan. Sebab di pergelangan ini kan adalah metakarpal ya, jadi kecil-kecil tulangnya, nggak kuat untuk tahan dia. Dia harus di antara radius dan ulna. Itulah menurut Mayo Clinic. Di radius ini tulangnya gede ya, dan tapi di sini ada nervus medianus. Jadi itu nervus sensoris yang sangat sakit, bekas sekali. Jadi bayangkan itu sudah dihantam begitu ya. Aduh, kalau kita pun kena jepit aja, kita punya syaraf kan sudah jalan bongkok-bongkok, nggak bisa ini kena sakit. Apalagi ini ditaruh di sini, tetap dipalu dan sebagainya. Itu sangat menyakitkan sekali, excruciating pain. Itulah yang dikatakan oleh Mayo Clinic. Tetapi Tuhan dapat mengatakan, ampunilah dia, karena mereka tidak mengetahui apa yang dia membuat kesalahan. Bayangkan kakinya juga ditusuk, kemudian dengan mahkota duri, dia tetap mengampuni orang lain. Jadi kalau Anda tidak bisa mengampuni, ingatlah akan pengalaman Yesus. Dan bagaimana kita lihat kalau Yesus bisa mengampuni orang yang telah membuat penderitaan begitu hebat, apalah artinya kita mungkin baru dijelekin atau baru dimarahin, itu nggak ada artinya apa-apa. Sehingga kita bisa mempunyai jiwa mengampuni, apalagi di dalam keluarga kita. Jadi biarlah kita siap mengampuni satu sama lain dalam rumah tangga atau di jemaat atau di gereja atau di masyarakat. Kita siap mengampuni orang lain dan itu membuat Anda lebih sehat. Amin. Terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa banget pelajaran yang dibawakan. Dan juga cerita-cerita baik. Kembali saya suka dari pendeta Kuntarem ini ada kesaksian hidup yang menggugah kita ya, pengalaman dari anak mereka Andrew yang kecelakaan dan juga peristiwa di Adele ya, Ibu Adele itu memang sangat-sangat menggugah ya. Pengalaman hidup ya. Sebenarnya ini sudah tidak ada pertanyaan kalau dengan ada pembahasan ini sudah lengkap ini, cuman ada banyak pertanyaan yang masuk pendeta dan Ibu Pendeta, nanti kita akan coba baca dan mohon pendeta dan Ibu Pendeta tetap bersedia menjawabnya, walaupun jawabannya sebenarnya sudah dibahas semua. Kuncinya ada di situ ya, terutama di cerita kesaksian tadi, tapi luar biasa sekali. Terima kasih. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun persoalan rumah tangga, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, atau dapat meninggalkan pesan di kolom komentar media sosial YouTube ataupun Facebook. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini.
Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dan kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan ini pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung saja baca pertanyaan yang pertama. Bagaimana bisa mengampuni orang yang punya hutang sama kita, namun sikapnya seakan-akan tidak punya hutang? Silakan pendeta ibu pendeta. Ya, lupakan saja hutangnya. Banyak sekali orang yang berhutang kepada kami. Ya. Dan juga punya pengalaman seperti ini sih, kalau ketemu seperti tidak pernah dia rasa berhutang. Dia nggak rasa berhutang. Iya. Jadi kita ketawa saja, apa namanya, artinya senyum di antara kami. Kemudian kita tidak pernah memikirkan lagi kalau dia tidak kembalikan nggak apa-apa, ya. Kan masih bisa hidup. Kita sendiri masih hidup tuh, masing-masing ada rezekinya, ya. Jadi dia sendiri yang akan bergumul, ya. Mungkin satu waktu dia akan kembalikan, ya. Mungkin juga kita harus mengerti bahwa kalau dia tidak bayar hutang, mungkin juga dia tidak ada uangnya, atau mungkin ada uangnya, tetapi dia sudah apa namanya, merasa bahwa kita sudah merelakan. Kami punya prinsip, oke, kalau kami pinjam uang, ya, adalah sama seperti kami memberikan uang, oke. Jadi kalau orang itu mau kembalikan bagus, ya, kalau tidak mengembalikan, ya tidak apa-apa. Jadi kita tidak ada merasa dendam, ya. Jadi kalau misalnya memikir-mikir apalagi kalau mengharapkan dia kalau kembalikan akan kasih bunga dan sebagainya. Kalau dikasih sejumlahnya sama aja sudah cukup bagus. Tapi ini mengharapkan bunga lagi. Ada kami waktu di Singapura, tolonglah ini nanti kalau sudah ada uang nanti saya akan balikkan. Mana sampai sudah pergi sampai ke England pun dia tidak bayarkan uang. Tapi ya urusan dia dengan Tuhan lah. Dia kan janji sama kita, dia nggak tepati janjinya, ya dia punya urusan. Kan kita pun tidak sampai mati gara-gara. Jadi prinsipnya kepada orang yang bertanya ini ialah, ya, itu memaafkan itu bermanfaat untuk Anda daripada pikir-pikir itu hutang yang Anda kan punya berkat yang lain, daripada terpikir-pikir mengganggu pikiran Anda dan tidak memaafkan, lupakan aja. Jadi Anda pun akan lebih putihkan sehat aja dan lebih bahagia. Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau jawaban berdasarkan pengalaman hidup udah nggak bisa dibantah lagi, ya. Mantap. Saya suka sekali kalau pendeta menjawab berdasarkan pengalaman hidup. Itu nggak bisa di no doubt, ya, istilah bahasa Inggris saya, nggak bisa dibantah lagi. Terima kasih, pendeta Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, tetangga saya sering bikin masalah sama saya. Seperti susah saya untuk mengampuni dia. Mohon pencerahannya, pendeta dan ibu. Oh, ini juga banyak sering terjadi ini, ya. Silakan. Bikin saja, buat aja kebaikan. Ya, ingat ulang tahunnya, ya, kirim kue. Ya. Kemudian ada kegiatan apa, kemudian Anda berikan sesuatu, ya, baikin aja. Sampai berapa lama sih dia mau marah sama kita? Jadi bagaimanapun Anda dibikin sakit hati, tunjukkan bahwa Anda tidak dendam, ya, Anda buat kebaikan, maka kebaikan Anda itu menjadi satu saksi untuk dia. Kemudian menyebabkan itu bahkan bisa menjadi seperti pedang yang menusuk. Wah, saya begitu jahat sama dia, tetapi dia tetap baik sama saya. Maka Anda sudah menjadi saksi yang baik daripada Anda marah-marah dan sebagainya. Atau menyingkirkan dia. Nggak akan putus-putus itu nanti marahnya. Iya. Kalau Anda marah sama dia, kemudian dia marah lagi dan sebagainya, Anda menambah musuh di dunia ini. Ya. Jadi untuk kebaikan Anda, buatlah kebaikan kepada dia, ya, dan satu waktu dia pun justru akan sadar. Mungkin dia bisa akhirnya mengikuti keyakinan Anda. Ya. So ingat, Tuhan katakan harus mengampuni. Itu Alkitab punya ajaran itu sangat bagus, ya. Ampunilah
70 kali 7, unlimited forgiveness. Jadi, dan kemudian berbuat baiklah, doakanlah kepada mereka yang memusuhi kamu. Wah, prinsip-prinsip Alkitab itu kalau kita praktekkan, aduh, hidup kita itu plong aja. Mau tetangga mau marah sama kita, mau ini, terserah sama dia. Pokoknya kita terus baikin. Kita sendiri rasa hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan dan damai. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, ini pertanyaan berikut adalah pertanyaan yang bagi kami mirip sampai 3 orang bertanya. Artinya pertanyaan ini memang sering terjadi dan memang jadi masalah di dalam kehidupan sosial kita, baik di dalam keluarga maupun kepada orang lain ya. Ini ada pertanyaan yang pertama, apakah layak pengampunan diberikan kepada orang yang tidak pernah bertobat dan sikapnya selalu bikin masalah? Nah, ini yang berikutnya. Selamat malam Pendeta. Bagaimana tips untuk mengatasi kemarahan terhadap orang yang tidak sadar akan kesalahannya? Kan sama itu kan. Dan satu lagi, bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang yang tidak tahu kalau dia bersalah? Nah, ini sampai 3 orang bertanya, berarti masalah ini memang cukup pelik nih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, kalau orang tidak menyadari bahwa kesalahannya, ya bicara dengan terus terang dengan dia, ya. Jadi, tetapi Anda tidak perlu harus menunjukkan kemarahan, ya. Jadi untuk kebaikan orang tersebut, ya. Jadi Anda sebutkan, ya. I statement. Dengan I statement, kemudian sampaikan, ya. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Anda, ya. Jadi pada tanggal sekian-sekian, ya, terjadi sesuatu hal yang ini, kemudian dan saya rasa itu adalah suatu tindakan yang salah. Bagaimana Anda punya pandangan? Ya, kadang-kadang juga, ya, mungkin ya, dia tidak sadar itu, ya, ya, tidak sadar. Jadi Anda ikut menyadarkan, ya. Kemudian, namun Anda katakan, saya sudah memaafkan Anda. Ya. Jadi tidak usah, saya hanya sebutkan ini supaya Anda mengetahui apa yang telah terjadi. Oke. Jadi bicara terus terang, komunikasikan supaya jelas, orang itu mau minta maaf atau tidak, itu bukan adalah urusan dia. Tetapi Anda harus selalu siap untuk memaafkan dia. Kemudian katakan bahwa bagaimana orang yang tidak layak untuk dikasih maaf. Iya, iya. Walaupun dia tidak layak untuk dikasih maaf, tetap Anda harus memaafkan. Ya, untuk kebaikan Anda sendiri. Ya. Namun sangat penting bagi dia untuk menyadari bahwa itu adalah satu hal yang salah dan Anda bisa sampaikan dengan bijaksana dengan menggunakan I statement. Ya. Supaya dia bertobat. Ya, ini katanya kan bagaimana caranya supaya orang yang tidak pernah mau bertobat. Jadi kalau dia tidak pernah mau bertobat tanpa adanya komunikasi antara Anda dengan dia, mungkin juga dia akan tidak sadar. Kadang-kadang orang tidak tahu, ya, bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Ya. Jadi orang harus dikasih tahu. Ya. Tetapi secara bijaksana dengan tanpa menyinggung akan dia. Baik, Pendeta dan Ibu Pendeta. Hanya ini saya ada sedikit tambahan pertanyaan mengenai itu. Kalau orang yang memang tidak tahu kesalahannya, kita kasih tahu dan dia bertobat, ya kita tentunya bersukacita lah ya. Tapi kalau kita sudah sering kasih tahu, tapi dia tetap jugul itu bahasa Batak kalau nggak salah ya. Jugul atau apa, keras tengkuk ya kalau bahasa Alkitab itu gimana itu Pendeta? Gimana itu? Ya. Kita harus tahu bahwa menyadari kesalahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau sampai kepada keadaan demikian, maka Anda harus banyak berdoa dan Anda tetap tunjukkan kebaikan. Ya, Anda tunjukkan kebaikan dan biarlah Roh Kudus yang berbicara. Ya, apakah melalui Firman Allah, melalui kebaikan yang Anda buat, kemudian Anda sikap Anda yang tetap ramah kepadanya, walaupun ya dia mempunyai tindakan yang salah sekalipun. Keras tengkuk bagaimana Anda tetap tunjukkan kebaikan. Dan itu prinsip yang kalau kita lihat di dalam buku Roma pasal 12 yang mengatakan bahwa kalahkanlah akan kejahatan dengan kebaikan. Ya.
Dan akhirnya kebaikan itulah yang bisa menghasilkan satu kesadaran, ya, kesadaran, kebaikan yang bisa mempertobatkan orang, ya, yaitu melalui Roh, artinya itu adalah suara daripada Roh Kudus. Ya. Makanya kita pernah sebutkan dengan keterangan daripada Francis Assisi yang mengatakan apa? Preach the gospel. If necessary, use words. Itu berarti bahwa hidup kita adalah satu khotbah. Ya. Kalau perlu baru pakai kata-kata, tetapi hidup kita sendiri adalah satu khotbah. Jadi menunjukkan kebaikan walaupun orang itu jugul. Jugul atau apa? Keras tengkuk. Keras tengkuk, ya. Tetap saja, ya. Keras kepala, tetap kebaikan aja. Oke. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, emang pekerjaan yang paling susah dilaksanakan yaitu memaafkan. Kadang-kadang hanya sesaat saja maaf diberikan. Pada satu saat bisa muncul lagi. Bagaimana cara menghilangkan dan benar-benar hilang kebencian atau dendam itu? Silakan. Okay. Anda harus memikirkan yang baik. Ya, jadi jangan memikirkan yang jahat dari orang itu, pikirkan yang baik. Jadi orang yang menyakiti Anda ini apa kebaikannya? Kebaikannya adalah bahwa Tuhan juga mencintai dia. Ya, untuk orang macam dialah Yesus itu datang ke dunia ini untuk mati untuk dia juga. Ya, jadi oleh sebab itu dia itu adalah adalah yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau melihat setiap orang itu adalah berharga di hadapan Tuhan, sebab Tuhan tidak memandang orang itu adalah kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, ataupun dengan budaya apa saja, tetapi apakah punya kesalahan apa saja, berapa besar pun kesalahan seseorang, maka dia tetap calon surga kalau dia bisa datang kepada Tuhan. Oke, jadi Anda harus lihat kebaikannya, bahwa ada sesuatu yang baik pada orang itu. Jadi jangan pikirkan kesalahannya. Itulah sebabnya Alkitab katakan tadi, kita kutip dari Filipi 4 ayat yang keempat. Pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang baik. Ya. Tapi memang manusia itu apa? Coba kalau kita kasih tunjukkan, ada satu titik di kita kertas ini. Apa yang kamu lihat ini? Bukan dia orang lihat kertas yang besar putih ini, hanya titiknya ini. Jadi memang biasa manusia itu kecenderungan untuk lihat yang negatifnya aja. Tapi kalau kita perbiasakan untuk selalu lihat yang positifnya, lihatlah sisi positif daripada orang yang membuat kesalahan ini, maka kita bisa mempunyai sifat untuk mengampuni orang itu. Perasaan yang susah untuk mengampuni akan bisa dengan pertolongan Tuhan bisa dihilangkan. Ya, ingat bagaimana ini Adele, ya. Bagaimana itu, kalau saya pikir-pikir ke cerita Adele ini betul-betul, aduh, saya rasa, bayangkan suami sudah dipancung, anak mati, dia pun menderita 9 bulan di rumah sakit, baru dengan fisioterapi baru bisa jalan. Toh dia masih mau kasih dia uang setiap hari. Dan kalau dia pergi lihat ini orang yang sudah membunuh suaminya ini, dan kemudian sudah keluar penjara masih mau panggil biar jaga aja dia punya kandang yang ayam itu. Dan kemudian waktu dia menikah dia masih bayar. Waduh, itu betul-betul hanya dengan pertolongan Tuhan. Dan mudah-mudahan kita dengan pertolongan Tuhan bisa mendapat kekuatan untuk mengampuni orang yang membuat kesalahan kepada kita. Bukan saja mengampuni, tapi lihat sisi yang lain daripada orang yang membuat kesalahan itu. Gimana? Nah, jadi satu hal yang sangat menarik sekali kalau misalnya kita baca di dalam 2 Tawari pasal yang ke-19, ya. Ini berbicara mengenai masalah Raja Yosafat yang sudah melakukan suatu pelanggaran, ya. Dia sudah kerjasama dengan Raja Ahab, ya, yang bukan kehendak Tuhan. Jadi akhirnya peperangan itu kalah dan sebagainya, dia pulang ke rumah, tetapi ya di dalam ayat ketiga dibilang begini, namun ini kunjungan daripada seorang nabi, ya. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu. Jadi ini sudah melanggar ini, ya, tetapi dikatakan masih ada hal-hal yang baik padamu, ya. Jadi kita harus melihat dari kacamata Tuhan,
ya, orang itu masih ada sesuatu yang baik pada mereka itu, ya. Jadi sebab itu, ya, lihatlah yang baik, jangan lihat yang buruk, ya. Maka Anda dapat lebih optimis dan nanti 2 minggu lagi ada pembahasan tentang tentang otak yang tetap muda di hari tua, yaitu adalah mempunyai pandangan yang positif. optimis, yang positif, ya. Maka Anda kemungkinan untuk pikun itu lebih kecil. Jadi kalau Anda tidak mau pikun, lihat kebaikan orang lain. Ya. Nanti 2 minggu lagi Anda bisa ikuti itu acara obsesi hati. Jadi mudah-mudahan ini bisa, biar berapa jeleknya pun orang membuat kesalahan, kita dapat mengampuni. Ingatlah, bagaimanapun besarnya dosa kita, seperti merah kermizi, Tuhan katakan, aku akan dapat menghapuskannya. White as snow. Itu yang saya paling senang. Kalau sudah turun salju ya di sini, saya bilang, aduh, teringat sekali saya akan ayat itu. Bagaimanapun besar dosaku, Tuhan, biar seperti merah kermizi, Tuhan akan bikin putih seperti salju. So, kalau baru turun salju itu, aduh, bagus sekali, semua jadi putih, jadi bersih sekali. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa mengampuni orang bagaimanapun besar kesalahannya, hanya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Jawabannya itu sepertinya sudah kesimpulan, tetapi masih banyak pertanyaan. Saya akan lanjutkan baca pertanyaannya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, apakah bisa kita mengampuni kesalahan orang lain, tapi setelah itu kita menghindar atau menjauhkan diri dari orang tersebut? Karena kita merasa akan ada kemungkinan terjadi kesalahan lagi bila berinteraksi dengan dia. Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, itu tergantung kepada kepribadian seseorang, ya. Jadi ini bisa saja terjadi, ya. Jadi untuk menghindarkan ada konflik lagi, ya. Jadi tidak terlampau akrab. Tetapi yang penting adalah Bapak Anda sudah ampuni dia. Anda tetap menunjukkan kebaikan kepadanya, ya. Jadi dan ia tahu Bapak dia sudah diampuni, ya. Jadi kemudian menghindar, ya, supaya jangan disakit hati lagi. Bisa saja, ya. Sebenarnya apakah bisa? Bisa saja. Ya. Itu kan ada hak Anda. Namun, ya, pengampunan yang sempurna adalah, ya, tetap, ya, melihat bahwa dia itu adalah seorang yang yang harus dikasihani, dan dia harus mendapatkan suatu pertolongan, bimbingan secara kerohanian, dan bimbingan kerohanian itu tidak sukar untuk didapat kalau seandainya Anda menghindar dari dia. Ya. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk jadi berkat. Kita kan mau jadi berkat, ya. Kalau sakit hati itu oleh sebab Anda mungkin memikirkan kepada keadaan diri Anda yang disakiti. Tetapi kalau misalnya Anda memaafkan, ya, itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain tersebut, ya. Jadi sikap yang baik, tetap tunjukkan kebaikan, ya, dan tetap bergaul dengan dia masih lebih bagus daripada menghindar sama sekali. Itu suatu pandangan yang dapat dipertimbangkan. Namun kalau dikatakan ditanyakan bisakah saya, bisa saja. Supaya jangan diinjak kembali misalnya. Ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita tidak mengingat-ingat hal-hal yang kurang baik dari seseorang? Karena kalau kita lihat orang itu, semua kejelekannya teringat. Terutama hal-hal yang menyakiti kita. Jadi emosi melihatnya. Oh, ini mungkin ada sambungan dari pertanyaan yang sebelumnya nih, ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, padahal kita sudah ulang-ulang berapa kali melihat positifnya daripada orang itu. Jadi, ya. Supaya jangan ingat-ingat yang buruk, ya, kembali ingat-ingat yang baik. Positif. Ya, ya. Jadi kebaikan mengalahkan akan keburukan. Ya. Jadi ingatlah, oh dia mungkin saja begini, kesalahannya itu satu kali saja kepada Anda, jadi Anda marah dan sakit hati.
Anda lupa bahwa untuk 20 tahun Anda bersahabat dengan dia, baru sekarang dia buat kesalahan. Dia kan sudah punya banyak kebaikan yang ditunjukkan kepada Anda. Ya. Jadi lihat kepada kebaikannya. Ya. Kalau lihat kepada keburukannya, ya susah sendiri. Jadi Anda Anda susah berpikir dengan lebih negatif, ya. Dan kembali, jangan lupa 2 minggu dari sekarang kita bahas mengenai satu judul, namanya apa? Judulnya itu otak lansia yang muda. Ya, jadi memikirkan sesuatu yang positif menyebabkan kemungkinan kita untuk tetap muda secara otak sehingga kita tidak pikun. Ya, lihatlah yang baik, sebab satu hal yang negatif mempengaruhi akan penciutan daripada otak kita. Iya. Itu kan bikin stres. Kalau kita lihat yang jelek, maka itu akan very stressful, ya. Jadi makanya selalu lihat, ingatlah, jangan lihat titik yang ada di dalam kertas itu, tapi lihatlah kertas itu yang putih, begitu luas. Itu yang harus kita lihat. See the good things. Sejelek-jeleknya pun orang itu, pasti ada satu kebaikannya. Kalau kita pusatkan diri kita ke kebaikannya itu, maka kita akan lebih mempunyai damai dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Saya pernah berselisih dengan abang saya, dan hingga saat ini karena jarak berjauhan, kami tidak pernah berkomunikasi. Saya nggak suka karena dia selalu membicarakan mengenai dirinya, bahwa dia yang paling hebat, paling berpengaruh, dan sebagainya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabnya. Ya, yang pertama, ya, kalau tidak berkomunikasi, itu jangan tunggu orang abang yang berkomunikasi. Ya. Anda bisa berkomunikasi dengan dia. Kapan dia punya ulang tahun, kirimlah ulang tahun. Artinya kartu ulang tahun, ya. Kalau di sini kita ada apa yang disebut edible arrangement, yaitu buah-buahan dan sebagainya, ya. Jadi kalau orang ulang tahun, ya, misalnya bisa kirim kepada orang itu edible arrangement. Ya, edible arrangement. Jadi dia kayak bunga, tapi bunganya kan kalau bunga hanya kita lihat cantiknya aja. Tapi ini adalah buah-buahan. Jadi dia bukan saja lihat cantiknya, tapi dia juga bisa makan. Jadi itu bisa melumerkan kemarahan daripada abangnya ini. Kemudian ini Anda tidak suka dia selalu bicara tentang diri sendiri. Ini abang Anda, ya. Mungkin. Kalau misalnya Anda lihat bahwa dia hebat, ya syukurlah bahwa ada abang yang hebat. Ada abang yang hebat. Kalau dia merasa hebat, ya congratulate him, ya, bilang selamat ya, hebat memang ya. Kenapa pula kita mesti iri hati kalau abang Kenapa dia marah kalau dia merasa hebat? Oke, jadi mungkin juga Anda mempunyai perasaan inferior, ya, yaitu perasaan rendah diri. Dia yang hebat, Anda jadi dianggap biasa-biasa saja. Ya, mau tidak mau abang ya akan merasa bahwa dia lebih hebat dari adiknya. Jadi itu tidak perlu harus dikhawatirkan, tetapi bagaimana caranya untuk menolong abang ini dan mengasihi abang, ya. Dan ini banyak tergantung kepada Anda, ya. Walaupun berpisah jauh, bisa tulis surat. Sekarang kan bisa gampang sekali itu telepon. Gimana bang? Apa kabarnya bang? Sudah berapa anak? Berapa cucu? Ya. Jadi tunjukkanlah Anda perhatian dan akhirnya dia pun akan memberikan perhatian kepada Anda, ya. Jadi ya, lagi-lagi prinsip Alkitab, berbuatlah baik kepada orang yang jahat kepada kita. Apalagi ini abang sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan dipraktekkan prinsip Alkitab jadi bisa lumer. Ya. Jadi perbuatlah pada orang lain ya apa yang Anda mau orang lain perbuat kepadamu, ya. Hukum mas, golden rule. Ya. Jadi itulah yang Anda buat, maka Anda akan punya hubungan yang lebih intim dengan abang Anda itu. Amin. Terima kasih banyak untuk penjabarannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya agar kita menyadari kalau sebenarnya kita menyimpan perasaan marah atau dendam kepada seseorang?
Oh, ini bagus ini, dia nggak sadar kalau dia marah, malah bagus sekali ya. Silakan pendeta. Oke, kalau mungkin Anda tidak sadar, tetapi apakah ada Perasaan. apa namanya ganjalan? Hmm. Apa ganjalan? Ya, atau Anda normal? Ya, kalau Anda marah itu ada ganjalan dengan seseorang. Jadi waktu bertemu ya Anda tersenyum, tetapi dalam hati itu ya Marah. ada marah. Ya, jadi kalau ada itu sebetulnya Anda marah. Jadi kalau ada suatu ganjalan-ganjalan tertentu, maka itu ada suatu perasaan marah. Ya, tetapi mungkin Anda adalah orang yang biasa memendam perasaan. Ya, banyak orang-orang flekmatik yang secara temperamen, ya, itu suka menekan perasaan, ya, atau juga orang yang kadang-kadang melankolik, ya, jadi tidak langsung terbuka, oke, ya, menekan kepada perasaan. Jadi kalau Anda mempunyai satu ganjalan, jadi berbicara dengan orang, Anda senyum, tapi senyumnya miring, ya. Mungkin ada sesuatu masalah dengan dia, ya. Jadi maka Anda lebih bagus mempunyai sesuatu, bisa diharapkan Anda menyelesaikan masalah tersebut supaya Anda tidak perlu lagi ada ganjalan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, nah ini ada 2 pertanyaan juga yang mirip ini ya. Apakah dalam rumah tangga jika istri tidak menuruti suami dan istri sudah minta maaf tapi suami tidak mau menerima lagi, walaupun katanya dia sudah maafkan, tapi tidak bisa terima lagi sebagai istri lalu mengusir istrinya, apakah kehendak Tuhan boleh diizinkan bercerai karena kesalahan istri sudah berulang kali tidak turut terhadap suami? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Selamat malam pendeta, mau tanya ini, kalau sekarang suaminya nih yang bermasalah, suami sering mabuk-mabukan, suka mencaci maki kepada istri, menghancurkan perabot-perabot rumah tangga, apa ada bisa digugat cerai? Kami sudah menikah 7 tahun. Nah, silakan pendeta dan pendeta menjawabnya. Aduh, sedih sekali ya, 7 tahun ya. 7 tahun dan ini. Oke. Baik, yang pertama, ya, mengenai masalah mengusir kepada istri, ya, walaupun istri sudah mengaku salah, ya, sebab diusir, jadi tanyakan apakah ini boleh diceraikan, ya. Kalau memaafkan, sebetulnya akan menerima dia sebagaimana dia ada, ya. Jadi dia tidak akan mengusir. Jadi sebetulnya dia tidak memaafkan, ya. Jadi kesediaan memaafkan termasuk keadaan menerima dia sebagaimana dia ada dan coba membuat sesuatu kehidupan yang baru. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini ditanya tentang cerai, nah kesalahan daripada istri itu apa? Ya. Kalau ternyata bahwa istri itu misalnya sudah melanggar hukum yang ke-7, itu berarti melanggar sumpah perkawinan. Jadi kalau sudah melanggar sumpah perkawinan, ya maka Anda memaafkan, ya, bukan berarti harus bercerai, ya. Kalau memaafkan, menerima dia, kemudian memaafkan, tidak peduli kesalahan daripada istri itu, pelanggaran hukum yang ke-7. Ingat seperti apa yang dialami oleh Hosea dengan Gomer. Dan Gomer, dia tetap memaafkan, ya, dan dia tidak mengusir, ya. Namun kalau ditanya oleh sebab kesalahan itu adalah hukum yang ke-7, kalau akan bercerai, ya, maka itu dapat dibenarkan oleh Alkitab. Tetapi kalau misalnya kesalahan itu oleh sebab tidak menurut, ya, disuruh apa yang tidak menurut itu, ya, itu sesuatu perkara yang relatif, ya. Itu tidak menjadi suatu dasar untuk suatu perceraian. Dan Anda yang buat salah ini adalah wanita yang sama yang Anda pernah kasihi dulu. Yang Anda kejar-kejar dulu. Yang Anda dulu kejar-kejar. Ya, ini adalah wanita yang sama di mana Anda merasa berbahagia dengan itu. Ya. Jadi kalau Anda mengusir dia, ada sesuatu yang salah. Ya, Anda mempunyai perasaan di samping kesalahan istri itu mungkin salah, tetapi Anda mempunyai masalah security, ya, tidak secure. Ya. Jadi security termasuk kesediaan untuk memaafkan, kesediaan untuk menerima sebagaimana dia ada, dan kalau istri itu punya
kelemahan, yaitu dalam hal ini misalnya tidak mendengar dia, maka harus dilihat ini sebagai suatu kelemahan bersama. Ya. Sesuatu kelemahan yang harus diatasi bersama-sama. Ya. Mungkin apa yang dibilang Anda disuruh itu tidak jelas, seperti kita pernah bahas. Kalau minta pertolongan suami, harus berulang-ulang kali, misalnya. Jadi itu adalah satu perkara yang harus dilihat bersama-sama. Jadi kelemahan daripada istri harus dilihat sebagai kelemahan daripada Anda, sebagai Anda adalah satu tubuh dengan dia, kan? Ya. Jadi harus dicari jalan keluarnya bersama-sama. Itu untuk yang pertama, ya. Yang kedua, suami mabuk-mabuk, ya, dan sebagainya, walaupun sudah menikah untuk 7 tahun, ya, dan sebagainya. Ini adalah satu kelemahan. Kembali, adiksi adalah sesuatu hal yang harus diatasi. Yang pertama, sebetulnya untuk orang-orang muda, kami ingatkan, kalau orang punya kelemahan untuk mabuk-mabuk, ya, ataupun minum minuman keras, Anda sudah harus berhati-hati dan menghindarkan itu hubungan. Oke, itu pertama. Tidak peduli mungkin satu agama sekalipun, kalau dia pemabuk, ya, itu tidak mudah untuk diatasi. Namun sekarang Anda sudah menikah, ya. Sudah 7 tahun lagi menikah, ya. Dan mabuk bukan berarti harus bercerai, sebab tidak disebutkan oleh Alkitab tentang prinsip bercerai. Tetapi mabuk adalah suatu kelemahan yang harus disembuhkan. Mengapa orang itu mabuk? Ya. Ada sesuatu kekosongan yang telah terjadi. Ya. Apa yang menyebabkan kekosongan itu? Mungkin dia merasa kurang dicintai oleh Anda, atau mungkin mengenai masalah pekerjaan, mungkin ada masalah-masalah yang lain. Jadi itulah yang coba harus diatasi bersama-sama, ya. Anda harus menolong dia supaya ia tidak merasa perlu cari minuman keras. Untuk merasakan kill the pain, ya, artinya menghilangkan kepedihan dari hati. Seingat orang yang selalu memakan merokok lah atau minum minuman keras, itu selalu ada sesuatu yang pain, yang sakit di dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau ini saya lihat sudah 7 tahun menikah, mungkin sudah berlarut-larut juga ini. Jangan lupa ada Alcohol Anonymous yang bisa memberikan pertolongan, ya. Jadi pergi meminta pertolongan professional help. Nah, ini tidak bisa dibuat pada saat suami mabuk. Iya, sesudah dia sadar. Tetapi pada saat sadar dalam hubungan baik dan sebagainya, keadaan normal, maka Anda katakan dengan I statement. Sayang, saya sedih sekali loh kalau misalnya sayang sudah mabuk-mabuk, lempar-lempar barang sampai hancur-hancurkan. Ya. Barang itu kan nggak salah, ya. Dan juga hati saya ikut hancur loh, ya. Jadi bagaimana kalau kita coba atasi masalah ini, ya. Ada Alcohol Anonymous, ya, untuk mengarahkan supaya tidak ada kecanduan untuk, ya, ini. Apakah sayang senang anak-anak kita juga jadi pemabuk? Ya. Tanyakan, ini kan satu hal yang peka, ya. Jadi apakah senang, ya, akan mempunyai sikap, ya, anak kita akan punya sikap untuk dipukul-pukul oleh suaminya. Kalau anak itu anak gadis, apakah senang, ya, kita punya anak juga akan kawin dengan pemabuk? Ya. Atau kalau misalnya anaknya laki-laki, apakah senang kalau misalnya anak kita juga jadi pemabuk? Ya. Jadi lihat kelemahannya, berdialog bersama-sama, kemudian berdoa bersama-sama, ya, ambil tekad yang bersama, tidak akan langsung bisa dapat diatasi, namun dengan banyak doa dan usaha dengan dalam jangka waktu yang cukup, banyak orang yang berhasil untuk akhirnya berhenti daripada kecanduannya, adiksinya itu. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Pendeta dan Ibu. Saya mau tanya bagaimana bila perbuatan kita yang tak terampuni, apa yang bisa dilakukan?
apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh pengampunan untuk setiap tindakan yang begitu sangat fatal bagi pasangan atau sesama? Silakan pendeta dan ibu. Ya, kasih mengatasi segala sesuatu. Ya. Jadi kita kasih kepada diri kita. Diri kita kalau kita melakukan pelanggaran itu kan, ya, kita harus mengasihi diri kita. Kita tidak mau bahwa diri kita ini akan masuk di neraka misalnya kalau pelanggaran yang fatal. Oke. Jadi dekat dengan Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, sebab 1 Yohanes pasal ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Ya. Jadi datang kepada Tuhan bersama-sama, ya, kemudian berjalan bersama-sama. Kekuatan itu diperoleh kalau melalui kuasa Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, melalui firman Tuhan, berdoa, maka Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, ya. Sebab ingat, pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus, dan ini adalah pekerjaan penciptaan. Hanya pencipta yang bisa buat perubahan dalam diri kita, ya. Jadi dengan datang kepada Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja, maka pelanggaran itu dapat kita merasakan pengampunan daripada Tuhan. Kemudian pasangan kita, ya, kita akui akan kesalahan itu, ya, dan pasangan kita akan siap juga untuk mengampuni, ya, kalau dasarnya adalah kasih. Sebab kasih itu mengatasi segala sesuatu. 1 Korintus 13 mengatakan salah satu kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi apa yang ditutupi? Kesalahan. Kesalahan itu dapat ditutupi, kemudian kita dan kasih itu menanggung beban segala sesuatu. Jadi artinya kita bisa bersiap untuk mengampuni, ya, kita bisa menutupi, dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Jadi kelemahan saya adalah kelemahannya, kelemahan dia adalah kelemahan saya, sebab kita sudah satu tubuh, ya, dan kita boleh bertumbuh sama-sama menikmati, ya, enaknya itu rumah tangga yang saling mengampuni. Ya. Rumah tangga yang tidak mengampuni itu, aduh, hari-hari seperti perang, dalam keadaan perang. Jadi kalau pertengkaran terus, ya, bisa terus, piring terbang berterbangan. Ya. Okay. Saya selalu ingat ada satu pengalaman di mana itu anak katakan, aduh, kalau bapak mama sudah berkelahi, kami selalu sembunyi di kamar, kami tidak tahu siapa yang akan mati lebih dulu. Jadi ingatlah, itu adalah satu bad modeling untuk kita punya anak-anak. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Memang bicara pengampunan ini adalah satu topik yang sudah sering kita dengar dan bicarakan, tapi selalu menarik untuk diulas, ya, dan dibahas, ya. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang akan ditanyakan, tapi waktunya sudah habis, pendeta dan ibu pendeta. Jadi pertanyaan yang masih ada akan kita jawab di episode berikutnya. Silakan pendeta dan ibu pendeta untuk berikan closing statement-nya. Okay. Pengampunan adalah tanda daripada kekristenan. Ya. Jadi, dan pengampunan adalah suatu dasar daripada rumah tangga yang berbahagia. Sebab dasar rumah tangga bahagia adalah kasih, tetapi kasih itu adalah siap untuk mengampuni. Ya, sebab tidak ada orang yang sempurna. Siapa yang sempurna di dunia ini? Ya, mau bapak orang percaya seperti Abraham itu pun adalah orang yang mempunyai kesalahan. Dia harus minta maaf kepada Sarah untuk kesalahan yang telah dia buat. Okay. Jadi siapa saja, Daud, apa semua kita, dia punya banyak kesalahan, ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, ya, untuk mendapatkan Roh Kudus, untuk siap mengampuni dan siap untuk meminta ampun. Dengan demikian rumah tangga kita akan rumah tangga yang langgeng, yang penuh dengan kedewasaan, dan penuh dengan pengampunan, dan penuh dengan kebahagiaan, dan rumah tangga di dunia ini menjadi simbol untuk rumah tangga di surga, di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya. Semoga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang berbahagia, di mana pengampunan selalu siap untuk diberikan di dalam rumah tangga. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup.
Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab Engkau adalah Allah yang telah mengampuni kami. Dan biarlah kami pun boleh siap mengampuni orang lain. Dengan demikian, rumah tangga kami adalah rumah tangga yang berbahagia. Oleh sebab suami istri atau orang tua dan anak, anak dengan orang tua siap mengampuni satu sama lain, dan kami dapat bertumbuh bersama-sama sampai tiba dalam kerajaan surga. Dan boleh berkati akan semua rumah tangga yang telah mendengar akan pembahasan pada malam hari ini, supaya semuanya terberkati, nama Tuhan dapat dimuliakan, dan semua dapat memiliki Yesus dalam rumah tangga yang menyebabkan kebahagiaan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan dan juga jawaban yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di episode mendatang, Senin depan di acara Obsesi Hati berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati Pendeta, Ibu Pendeta. Salam sehat selalu. Baik, kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Terima kasih keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk pengalaman serta tips dan nasihat dari keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, orang tua, ataupun ini juga berlaku untuk anak-anak, orang-orang muda. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, atau melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa mengunjungi YouTube kami di Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung yang Anda bisa saksikan dari hari Senin hingga hari Sabat, 24 jam di website kami, hopechannel.id. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia melalui Play Store ataupun App Store di gadget Anda masing-masing, sehingga kemanapun Anda pergi, Anda bisa menyaksikan Hope Channel Indonesia. Sahabat Hope Channel Indonesia juga sangat terbuka untuk menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, dan juga pertanyaan seputar persoalan rumah tangga, dan juga menerima usulan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.